Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 9, pelajaran kali ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan pengertian qada, qadar, dan takdir dengan benar. Membedakan pengertian takdir muallaq dan mubrom dengan benar. 3. Mengilustrasikan bukti-bukti adanya takdir muallaq dan mubrom dengan baik. 4. Merinci manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Apa itu qada dan qadar? Dalam buku paketnya kalian sudah ada, yaitu qada artinya ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali, yakni zaman sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Qadar adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada diri seseorang atau makhluknya yang lain berdasarkan ketepatan, berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan oleh orang tersebut. Takdir itu ada dua, yaitu takdir dalam bahasa Indonesianya, kalau dalam bahasa Arabnya adalah qada. Qada qadar. Ini qada qadar, yaitu takdir mubrom dan takdir muallaq. Yang dikatakan takdir mubrom ini adalah tetap azali, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah, yaitu rezeki, contohnya kematian dan jodoh. Ini yang mubrom, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita lari dari takdir mubrom ini. Yang kedua adalah takdir muallaq, yaitu takdir tergantung. Tergantung apa? Tergantung usaha. Kita ditakdirkan oleh Allah mungkin dengan keadaan kurang baik, sehingga dengan apa caranya? Belajar dan bekerja ditambah, sehingga apa? Kehidupan kita lebih baik lagi. Ini namanya tergantung dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Ini tadi yang sudah saya sebutkan, takdir mubram, yaitu takdir yang sudah pasti, yang tidak dapat berubah lagi. Contohnya lahir, ajal, dan jenis kelamin seseorang. Di dalam surat Al-Quran surat Yunus ayat 49, ini mengenai tentang ajal atau kematian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, idza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya mereka, fala yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa diundurkan walaupun sedetik. Sa'ah itu sedetik saja. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan atau didahulukan. Ini ketetapan yang namanya takdir mubrom. Jenis kelamin juga begitu, jangan sampai diganti jenis kelaminnya karena itu sudah takdir. Takdir muallaq yang kedua adalah takdir Allah yang mungkin masih bisa dirubah. Contoh rezeki atau kekayaan kita.
kepandaian, dan kesehatan. Nah, rizki ya harus banyak bekerja, harus cari penghasilan. Kepandaiannya bagaimana? Kalau kita ingin pandai, haruslah banyak belajar, kurangi HP, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah baca-baca buku, dan perbanyaklah baca kehidupan di sekitar kita. Kesehatan, bagaimana dengan cara kita agar supaya sehat, terhindar dari corona, yaitu dengan cara menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang cukup, jangan berlebih-lebihan, karena itu pun juga akan mengakibatkan kesehatan kita akan terganggu. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini contoh takbir muallaq di mana di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 sudah dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru, sehingga mereka merubah keadaan-keadaan mereka ma bi anfusihim, dengan diri mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu tergantung kepada usaha kita. Dan lagi juga ada di surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz fi kitabim min qabl, sebelum kami menciptakan. An-nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yasir, maha mudah. Nah, ini contoh ilustrasi. Silakan cermati dan amati ini. Seorang anak bernama Ena dilahirkan dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah pengusaha minyak sawit yang sukses. Kekayaannya melimpah, semua orang mengenal keluarga tersebut. Hampir semua orang memperkirakan kelak Ena juga akan kaya seperti kedua orang tuanya. Namun, setelah terjadi gempa bumi yang menghancurkan perusahaan orang tuanya, keluarga Ena tak lagi disebut keluarga kaya. Ditambah lagi orang tuanya ditipu oleh mitra bisnis hingga menanggung hutang ratusan juta. Sisa aset perusahaan dijual seluruhnya untuk membayar hutang. Sekarang Ena dan keluarganya hidup sederhana. Semua orang tidak menyangka kehidupan keluarga Ena berubah begitu cepat. Yang semula kaya berubah menjadi miskin. Nah, ini salah satu contoh di mana kalau Allah mentakdirkan kita dari keluarga yang kaya menjadi miskin, bisa sebaliknya yang miskin menjadi kaya. Contoh yang kedua, ini kebetulan Ani bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Ya, tapi bukan Bu Ani yang di sini. Nah, ya. Setelah lulus SMA, ia kuliah di jurusan ekonomi supaya mendapat gelar sarjana ekonomi. Semua ini ia lakukan untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Setelah lulus kuliah, ternyata ia lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan bekerja di bank. Nah, cita-cita boleh tinggi, angan-angan boleh tinggi, tapi ingat, semuanya ada campur tangan Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin dan berdoa semaksimal mungkin. Nah, ini berusaha semaksimal mungkin, takdirlah yang menentukan. Tapi jangan sampai kita putus asa. Setelah kaya, miskin, bunuh diri. Nauzubillahi min
dalil. Nah, oleh karena itu, karena cita-cita saya tidak tercapai, maka saya putus asa. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah jelas ya. Bagi umat Islam dilarang untuk berputus asa. Manfaat beriman qada dan qadar. Nah, ini manfaatnya apa? Menenangkan jiwa. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi melaksanakan apa yang diperintah dengan cara sholatlah tepat pada waktunya. Bisa-bisa, kalau bisa, sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu sudah pasti diterima oleh Allah. Kalau sendirian, masih pikiran kemana-mana, tidak mungkin ya. Yang kedua, B, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Nah, ini sabar. Apapun cobaan yang kita lalui, insya Allah akan mendapat jalan keluarnya. C. Menumbuhkan sifat optimis. Ya. Optimis itu apa? Semangat tinggi. Nah, belajar. Nah, terus gapai cita-cita. Nah, kalau gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Nah, ya. D. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, kenapa? Karena semuanya itu ketentuan dari Allah. Kita tidak bisa berusaha, kita tidak bisa berputus asa, ya. Nah, ini sombong, jangan sampai kita sombong. Ini untuk materi qada dan qadar sampai di sini dulu. Untuk tugasnya, nah ini jelaskan satu pengertian qada dan qadar. Yang kedua, jelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Apa manfaat beriman kepada takdir Allah, atau dalam bahasa Indonesianya takdir. 4. Sebutkan 2 contoh takdir mu'allaq dan takdir mubrom. 2 saja. Tulislah 1 buah dalil Al-Quran tentang qada dan qadar. 6. Carilah di internet atau media cetak tentang peristiwa-peristiwa yang menggambarkan takdir Allah berlaku bagi semua makhluknya. Kemudian susunlah menjadi sebuah clipping. Nah, berarti 6 ini dibuat clipping. Yang ketujuh, ini juga sama, berarti yang ditulis di kertas folio bergaris hanya sampai 5. Ya. 7, ini misalnya ada salah seorang teman kamu sedang dilanda musibah, ayahnya meninggal karena sakit keras, ibunya tidak bisa bekerja, sehingga temanmu itu bingung dan sedih memikirkan biaya hidup sehari-hari. Sebagai teman, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu meringankan beban temanmu tersebut? Nah, ini coba dari soal yang ketujuh ini kalian buat narasi atau buat alasan-alasan yang semampu kalian. Tidak boleh mencontoh kepada temannya. Jujur itu hebat. Jujurlah pada diri sendiri. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang soleh soleha. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.